Raja yang kekal. Kami bersyukur Bapa sebab karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami kembali boleh datang beribadah pada malam hari ini, memuji menyembah Engkau Tuhan, menikmati kasih sayang-Mu. Mari Tuhan tolong kami, pimpin kami, sungguh berkenan di hati Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan Engkau darah-Mu Tuhan. Amin. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang percaya Kau melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer, biarlah dalam urapan semuanya. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Pakai rapi hamba-Mu, pimpin Tuhan. Oleh kami dengan limpah firman Tuhan, disingkapkan rahasianya. Dan Engkau berkarya di tengah-tengah kami, meneguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan, kami diubahkan, kami dibaharui. Amin. Kami nyatakan kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdua bersaudara kami. Kalau ada jalan menuju tempat iman, Tuhan tolong tuntun bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Juga saudara-saudara berhalangan datang, apapun pergumulan mereka, juga nyata tangan Tuhan menolong mereka. Lingkungan kami juga berkati Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita ada di hadirat-Mu pada malam hari ini. Ku alam memberkati kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kalau ada roh jahat udara, segala bentuk pekerjaan hidup dan setan, yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau saja yang berdaulat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kami perasaan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, kita bersyukur. Sungguh kita boleh ada hari sebagaimana adanya karena kasih Tuhan yang ajaib menyertai kita. Dan layak lagi kita tinggikan, kita muliakan. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Tangkap pujian kita, besar dan ajaib karya-Mu.
segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Allah kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih firman dan roh. Sudah kita bagi berdiri bersuka cita mengangkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sungguh besar usaha Tuhan membawa kita sampai kesempurnaan pada firman Tuhan. Ada kasih Allah dan Roh Kudus membawa kita pada kesempurnaan. Haleluya. Kembali kita anggap pujian kita. Puji-puji Yesus.
puji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Ya sungguh-sungguh firman Tuhan boleh menolong kita. Saudara kita lagi berdiri, tangkap pujian kita, firman-Mu sungguh ajaib. percaya kuasa firman yang selalu mengubahkan kami, kuasa firman yang selalu menuntun kami, perjalanan kami menjadi terang. Firman-Mu selalu membawa kami Tuhan, bukan hanya di dunia ini, tetapi kami masuk kepada kehidupan yang kekal, karena firman Tuhan yang begitu kuat, yang sanggup menolong kami,
Banyak hal yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan, kesukaran-kesukaran, masalah-masalah pergumulan. Betapa hebat Engkau selalu menopang kami, menyertai kami, memberi kemenangan demi kemenangan. Semua pergumulan kami lewati bersama dengan Engkau, membuat hati kami selalu bersyukur, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan sungguh kami mengaku tidak ada yang bisa kami perbuat di luar Engkau. Tapi bersama dengan Tuhan kami kuat, bersama dengan Tuhan kami mampu, dan kami bersyukur bahkan malam ini sebelum kami sujud di hadapan Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang selalu menerangi kami, menuntun, menggairahkan kami untuk sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita bisa ada malam hari ini. Kemurahan Tuhan yang selalu menuntun kita, menyertai kita di perjalanan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita datang malam ini untuk sujud menyembah Tuhan, merendahkan diri kita, bersungkur di hadapan Tuhan. Rasa syukur terima kasih kita buat segala pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Mari malam hari ini sebelum kita menyembah Tuhan, kita baca firman Allah, Mazmur pasal 77 ayat yang ketiga. Ya, ini pemazmur ini melihat betapa kuat hebatnya Tuhan di masa lampau, ke depan sampai kekal. Tuhan itu begitu hebat, saudara-saudara. Mazmur pasal 77 ya, ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, kita baca firman Allah ini, Mazmur 77 ayat 2 mulai. Jika saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama ayat 2, 1, 2, 3. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. 3. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Ya, ini pengalaman-pengalaman pemazmur, saudara-saudara. Betapa hebatnya ya pertolongan Tuhan. Ini Mazmur Asaf, seorang hamba Tuhan juga. Dia mengalami banyak hari-hari kesusahan. Ya, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Nampaknya di masa-masa lalu dia sudah banyak melewati kesusahan, kesukaran, saudara-saudara. Dan kesukaran itu tidak membuat dia kecewa kepada Tuhan. Tidak membuat dia, saudara-saudara, menjauh dari Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Kesukaran, kesusahan dialami oleh pemazmur ini. Tak ubahnya seperti kita. Kita lewati kesusahan yang satu, terus kita lewati kesukaran, bermacam-macam kesukaran, dan itulah perjalanan hidup kita. Ya, makanya di ayat 3, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Karena perikopnya ini perbuatan Allah di masa yang lampau. Ya, jadi setiap ada masalah, pergumulan adalah kesempatan untuk mencari Tuhan. Kita diizinkan Tuhan, saudara-saudara, ada kesusahan, mungkin saja di ekonomi. Gak selamanya ekonomi kita baik, ada saatnya ekonomi kita terpuruk. Ya, sakit penyakit, gak selamanya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Apa kita kecewa sama Tuhan? Ya, apa kita menghujat Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Pemazmur ini kesempatan mencari Tuhan. Kesusahan dalam rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di sekolah anak-anak kita, kan banyak kita alami kesusahan. Kesusahan bukan karena kita salah, bukan karena kita tidak baik-baik, tapi ada saja membuat kita berada di dalam kesusahan. Termasuk pemazmur ini, kesusahan yang dihadapi,
Bukan karena dosanya, bukan karena apa, saudara-saudara. Diizinkan Tuhan. Kesusahan-kesusahan diperlakukan orang kita tidak baik, kita difitnah, kita diomongi, kita direndahkan. Itu kan kesusahan-kesusahan, saudara-saudara. Ya, kesusahan lagi. Ya, banyak kesusahan-kesusahan, dan memang hidup ini diizinkan Tuhan. Hidup di dunia ini penderitaan, kesusahan. Makanya tidak selamanya kita tinggal di bumi ini, saudara-saudara. Tapi apapun kesusahan kita, itu adalah kesempatan untuk mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Kalimat mencari Tuhan ini sungguh-sungguh kita merendahkan diri. Itulah mencari Tuhan. Sampai di ayat tadi mengatakan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Jadi dia mengalami satu mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, mengoreksi diri, itu mencari Tuhan. Kenapa ya? Kok bisa begini hidupku? Kenapa ya kok diizinkan Tuhan? Itu kan mencari Tuhan, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kan salah kita. Ada masalah, kita mencari salah orang. Itu yang salah. Aduh, susah aku. Oh, saya dibuat itu. Bukan mencari Tuhan, cari salah orang. Makin susahlah kita, saudara-saudara. Makin tertekan kita. Ya, jadi menghadapi kesusahan, kesukaran. Ya, berbagai-bagai masalah kita. Satu saja, cari Tuhan. Jangan cari salah orang. Kalau kita cari salah orang, makin tambah dosa kita, makin sakit hati kita, makin tertekan kita. Tapi yang benar Pak Mazmur ini, carilah Tuhan. Merendahkan diri. Tuhan, apa maksudmu dengan kesusahan ini? Kalau kita susah, ya dalam hal apa saja, Tuhan, apa maksudmu? Merendahkan diri kita. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai kita mengaku, Tuhan, tidak ada yang bisa aku perbuat. Berserah kita, Tuhan, tidak ada yang bisa aku perbuat. Aku nggak sanggup kalau bukan Engkau. Itulah mencari Tuhan. Karena kita sangat butuh Tuhan. Kenapa kita cari Tuhan? Kita membutuhkan Tuhan menyelesaikan pergumulan kita. Kita mencari Tuhan untuk menolong kita. Ya, itu makanya disebutkan ayat ini, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Sungguh-sungguh kita, saudara-saudara, kita berada di hari-hari terakhir ini. Alkitab membilang akhir zaman adalah masa yang sukar. Ya, kesukaran itu karena manusia mengasihi dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Nah, itu pun tidak perlu kita cari salah. Kenapa lah dia begini? Udah biarin saja. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita merendahkan diri. Ya, mengoreksi diri juga. Kenapa Tuhan kok terjadi begini? Ya, mengoreksi diri, saudara-saudara. Dan satu saat Tuhan akan menolong kita. Ya, pemazmur ini juga ajari kita, saudara, mencari Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok jauh dari saya? Kalau saya berkata, kenapa Tuhan menyembunyikan diri? Kenapa Tuhan kayak gak mendengarkan doa saya? Ada apa ini? Nah, inilah mencari Tuhan, mengoreksi supaya kita tidak terpisah. Karena yang memisahkan kita dari Tuhan adalah pelanggaran kita, dosa kita, perlu kita koreksi, saudara-saudara. Yesaya disebutkan begitu, mencari Tuhan. Kenapa kok Tuhan kayak jauh kali dari hidupku? Ya, padahal aku mengalami kesusahan, mengalami kesukaran. Ya Tuhan, di mana Tuhan? Begini kita cari, saudara-saudara. Kita cari. Yesaya sebutkan begitu 59. Ya, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tapi ada pemisah, ada yang memisahkan kita. Nah, ini yang harus kita koreksi, saudara-saudara. Ya, supaya kita tidak selamanya tinggal dalam kesukaran itu. Kalau itu ada kekurangan kita, kalau nggak ada dosa, udah biarin aja. Saya kok diizin Tuhan kesusahan ini. Bukan karena saya salah, bukan karena apa, tapi diizinkan kesusahan ini supaya saya merendahkan diri, supaya saya merasa nggak mampu sendiri, tapi selalu mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua. Kalau kita ada kesusahan mungkin karena dosa kita, ada sesuatu yang salah. Nah, ini harus kita koreksi diri, saudara-saudara. 59.
Ayat yang sudah sering kita baca, ayat 1. Kalau kesusahan itu karena dosa kita, karena Tuhan jauh dari kita, kita harus mengaku. Kita juga harus merendahkan diri. Demikian ayat Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Ini penting diselesaikan. Kejahatan masa lalu, kejahatanmu. Terus lagi, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita terjadi kesusahan, pertama, kalau nggak ada kesalahan kita, nggak ada sesuatu, udah merendahkan diri, berseru, Tuhan tolong saya. Itu pun selalu kita, jangan mencari salah orang, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua, kalau ada dosa kita koreksi diri kita. Ya, terutama dosa ini 3 disuruh di sini. Tangan kita, ada tindakan kita yang gak beres, tangan kita yang gak benar. Ayo, sebab tanganmu, ayat 3, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Yang kedua, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, ini yang harus diselesaikan. Banyak kali kita kesusahan karena tindakan kita, tangan kita, perbuatan kita. Yaitu tangan, sikap kita, perlakuan kita terhadap orang. Itu membuat kita susah. Ya, kesusahan. Karena apa yang kita perbuat kita tuai. Kata Alkitab, itu perbuatan. Kalau kita berbuat sesuatu kita tuai. Tapi kesusahan itu segera kita ampun, minta ampun ya Tuhan, ini salah saya, tindakan saya, perbuatan saya, tangan, mulut, ya perkataan kita menyakitkan orang, itu penting kita koreksi. Aduh, saya terlanjur menyakiti dia, terlanjur aku mengucapkan menyakiti dia. Ini penting, saudara-saudara. Kalau nggak kesusahan terus, karena masa depan kita, hari-hari baik ditentukan lidah kita. Kalau lidah kita baik, baik semuanya. Ini penting dikoreksi, saudara-saudara. Mulut. Terus hati kita, diam-diam ada niat-niat jahat. Itu kan hati kita. Ya, orang baik-baik, ada niat kita jahat kepada dia. Ayat yang ke-7. Jadi 3 ini yang harus kita koreksi supaya kesusahan itu adalah kesempatan mencari Tuhan. Ayat 7, mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidak mengenal damai. Hati kita, saudara-saudara. Ya, jadi supaya kita dalam kesusahan mencari Tuhan, pertama, kalau bukan ada kesalahan kita, bukan karena dosa kita, belajar selalu merendahkan diri, mohon pertolongan Tuhan. Kita sadari nggak ada yang mampu kita berbuat. Rendahkan diri kita, mohon pertolongan Tuhan. Yang kedua, kalau ada kesalahan kita, tangan kita, perkataan kita, hati kita diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan, maka tangan Tuhan itu langsung melepaskan kita dari kesusahan-kesusahan kita. Ya, karena tadi kalau nggak karena dosa, tangan Tuhan akan selalu diulurkan kepada kita. Tapi kalau tidak, Tuhan tidak ulurkan tangannya. Ya, jadi saat kita menghadapi kesusahan-kesusahan, 2 itu kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Mencari Tuhan, dan setiap orang yang mencari Tuhan, ya, merendahkan diri, mengoreksi diri, pasti bertemu dengan Tuhan untuk menyelesaikan segala kesusahannya, saudara-saudara, sehingga kita bisa dilepaskan, ya,
dilepaskan kita dari segala kesusahan-kesusahan kita. Kalau dilepaskan kesusahan, ya kita bersukacita, kita bahagia. Ya, kita bahagia, kita sukacita, dan itu Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ada lagi yang kedua, kalau kita izinkan Tuhan menghadapi berbagai-bagai kesusahan. Pertama tadi, mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, tidak mencari salah orang. Yang kedua, mengoreksi diri kalau ada kita yang salah, menyelesaikan di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Karena berbahagialah orang yang diampuni dosanya, kata firman Tuhan. Yang kedua adalah, saudara-saudara, berseru. Mazmur 77 tadi ayat 2. Aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah. Ya. Sudah mencari Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan, sudah berdamai, saudara-saudara. Lalu ayat 2, aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Berseru dengan nyaring itu, saudara-saudara, ya, berseru dengan sungguh-sungguh. Kita tidak teriak-teriak, tapi kesungguhan itu di Mazmur disebut nyaring. Berseru dengan kesungguhan, ya, sungguh berseru tersungkur. Kita diajar, saudara, ada masalah kita tersungkur, berlutut. Ya, seperti perjanjian baru, Marta Maria tersungkur. Ya, tersungkur, berseru karena melihat tak ada yang bisa mereka lakukan di luar Tuhan. Ya, mereka berseru tersungkur di hadapan Tuhan. Semakin sukar hidup di dunia adalah kesempatan untuk tersungkur, saudara-saudara. Nanti kita lihat kenapa gereja Tuhan dihadapkan kepada masa-masa sukar. Karena di situ kesempatan menyembah. Penyembahan ini nanti membawa kita tirai robek, kita masuk ke ruangan Maha Kudus. Gak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Kesukaran-kesukaran itulah membuat kita tersungkur sampai daging kita ini, perobekan daging kita ini. Nanti satu saat kesusahan-kesusahan itu membuat kita tersungkur, berlutut sampai daging kita ini menghadapi kesukaran, gak lagi mengeluh, gak lagi nyalahkan siapapun, tapi sujud, bisa menerima Tuhan kesukaran-kesukaran ini, supaya aku tidak terpisah dari Tuhan. Di Roma disebutkan tidak bisa kita terpisah karena kelaparan, karena ini. Itulah orang tersungkur, saudara-saudara. Sampai kita tersungkur, semakin sukar hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk menyembah Tuhan. Semakin tidak ada lagi yang bisa kita perbuat, tidak ada yang bisa kita harapkan apapun. Disitulah saatnya kita menyembah Tuhan. Kalau pemazmur Asaf ini pun hebat kali, saudara-saudara. Sama seperti Daud, semakin banyak kesusahan sejak dari kecil. Ya, dia hanya jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara. Menggembalakan hanya beberapa ekor, itu membuat dia tersungkur. Dengan kecapinya dia memuji Tuhan. Kesukaran-kesukaran itu sudah bagian dari hidupnya. Dan ketika dia menjadi raja, dia tidak pernah lupa itu. Tetap sujud di hadapan Tuhan, tetap tersungkur, saudara-saudara. Nah, sama seperti kita di akhir zaman ini, di Wahyu disebutkan makin sukar dunia ini, penyembahan umat Tuhan itu semakin hebat. Ya, jangan semakin sukar makin kurangi penyembahan. Nah, ini yang nanti tertinggal, saudara-saudara. Kayak murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semakin melihat khawatir, kayak mau mati rasanya, kata Tuhan, melihat pengalaman yang akan datang sebentar lagi. Hatiku sangat sedih, rasanya kayak mau mati rasanya, coba kata Tuhan Yesus. Dia gak nyalahkan murid kok gini. Tuhan kok begini, Bapak kok biarkan aku. Sujud dia menyembah, itu pun dibilang, Bapak kalau boleh lalukanlah cawan ini. Kalau enggak, biarkanlah. Jadilah kehendakmu. Sebentar lagi dia disalibkan, bukan karena dosanya, bukan karena siapa, tapi karena kita. Ya. Sampai begitu nanti perobekan daging itu, saudara-saudara. Ya, makanya
Saat-saatnya bagi kita hari-hari ini. Supaya gak khawatir kita dengan kesusahan-kesusahan. Kalau saudara nanti kesusahan-kesusahan menimpa kita, ya, karena itu kata gereja Tuhan. Gereja mempelai itu kan seperti Wahyu 12, saudara-saudara. Dalam keluhan yang besar, mengalami banyak keluhan, penderitaan. Itu gereja mempelai. Tapi itu kesempatan untuk berseru, menyembah Tuhan. Kita seperti Wahyu 12, mengandung aja sudah susah. Ditambah lagi iblis selalu ingin mengambil, merampas bayi yang mau lahir itu. Itu keadaan gereja Tuhan. Ya. Tapi gereja Tuhan banyaklah menyembah Tuhan, saudara-saudara kita. Semakin banyak kita menyembah Tuhan, semakin kita lihat kuasa Tuhan itu begitu kuat, begitu hebat dalam hidup kita. Ya. Makanya hari-hari yang kita hadapi ini, saudara-saudara, dua hal yang harus kita miliki menghadapi kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Pertama, mencari Tuhan. Bukan mencari salah orang. Carilah Tuhan. Kalau bukan ada kekurangan kita, merendahkan diri kita. Ya, dengan mencari Tuhan itu artinya kita mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Kekuatan Tuhan itu yang selalu kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau ada kesalahan kita, salah perbuatan kita, perkataan kita, hati kita koreksi, minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Masa lalu begini, saya ampuni saya. Sehingga tangan Tuhan itu diulurkan, menolong kita dalam kesusahan kita. Dan itu akan kita alami. Yang kedua, saudara-saudara, berseru dengan nyaring. Artinya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, bersujud, berlutut, sampai kita merasa bahwa gak ada yang bisa kita lakukan, hanya Tuhan. Ya, makanya kita akan melihat, saudara-saudara, berbagai kesusahan kita bisa lewati. Di Wahyu sudah sering kita baca, dari mana orang banyak ini memegang dempalim di tangan mereka. Mereka memiliki pakaian berkilau-kilau. Dari mana mereka ini? Ya, disebutkan mereka keluar dari kesukaran besar. Mereka keluar dari kesusahan itu. Dan mereka akan dibawa Tuhan bersama-sama dengan Dia. Jadi kesusahan itu nggak jadi hebat lagi kita rasa. Nggak membuat kita kecewa. Kesusahan itu tidak membuat kita menghujat Tuhan. Kesusahan itu membuat kita semakin sujud menyembah Tuhan. Merendahkan diri kita sampai tirai daging kita ini dirobek untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah persembahan kita. Ini kita renungkan supaya kita datang sujud di hadapan Tuhan yang selalu mengasihi kita, memperdulikan kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kita naikkan pujian ini, pemain musik datang ke depan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita naikkan dari hati kita, mengaku kita lewati bermacam-macam pergumulan. Keluar dari kesukaran bersama. Musim akan selalu Amin. Kasih Tuhan
kesusahan akan berlalu karena kami mencari, kami berseru kepadamu sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seukur. Mari semua kita berlutut di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan